Rasi Radio FM Magetan, Family Radio, radio keluarga Anda. Marhaban ya Ramadan. Sesaat lagi kita ikuti Tartil Al-Quran. Acara ini didukung oleh Min 2 Magetan, Min 3 Magetan, PPTI Muhammadiyah, Min 15 Magetan, Min 13 Magetan, Min 6 Magetan, Min 16 Magetan. Acara ini bisa ditonton di aplikasi X-Space Radio dan juga di rasiafm.co.id. Rasi 90,6 FM, radio inspiratif dan informatif. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah siang ini sangat semangat sahabat Rasi ya. Di cuaca yang sedikit rada gerah. Nah tentunya biar adem, silahkan untuk Anda siang ini bisa bergabung bareng kita di acara Tartil Al-Quran pastinya ya. Untuk siang ini Tartil Al-Quran tanggal 5 April 2023, Rara sudah ditemenin sama teman-teman dan adik-adik yang sangat luar biasa dari Min 16 Magetan. Min 16 Magetan, mana suaranya? Halo. Semangat. Semangat. Harus dong ya. Jangan lupa juga untuk sahabat Rasi ya, untuk siang kali ini tonton Radio Rasi FM di acara Tartil Al-Quran. Nanti bakalan tampil di sana. Nah, ada di TV-nya Radio Rasi FM ya. Download aplikasi X-Space Radio. Dan di samping Rara, untuk siang kali ini ditemenin sama Pak Jainuri ya. Selamat siang Pak. Selamat siang Mbak Rara. Jangan ditambahi ya Pak ya. Enggak. Tadi aja yang tambahin. Pak, ini anak-anak yang dibawa siapa saja siang ini? Oh ya. Saya kenalkan dulu Mbak ya. Boleh, silakan. Ini yang pertama akan tampil nanti adalah Mbak Rizky Khairun Nisa. Iya. Ini dari kelas 5A. Kelas 5A. Kemudian Mbak Devi Windisari. Oke. Nah, itu dari kelas 5B. Ya. Kemudian Mbak Rihadatul Aisyah, itu 5B. Kemudian Alfat Duta Wira Pratama dari 5A. Dan yang terakhir nanti Nezar Nazrela Habibullah. Oke. Itu dari 5B. Siap. Semuanya kelas 5 Mbak Rara. Oke, semuanya kelas 5 ya. Nah, tentunya buat sahabat Rasi sekali lagi Rara ingatkan untuk Anda hanya bisa menonton acara ini tentunya di X-Space Radio. Yang belum nonton, yang belum download, silahkan di-download di HP Anda ya. Di depan Rara sudah ada yang cantik, Mbak Rizky Khairun Nisa ya, akan membacakan surat Al-Maidah ayat 6 sampai 8. Sudah siap sayang? Insyaallah siap. Oke, langsung ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain wa in kuntum junuban fattahharu wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadum minkum minal ghaiti aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiban
famsahu biwujuhikum wa aydikum min ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min haraji walaki yuridu liyutahhirakum wa liyutimma ni'matahu 'alaikum la'allakum tashkurun. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum wa mitsaqahu alladzi wathaqakum bihi idh qultum sami'na wa ata'na wattaqullaha innallaha 'alimun bidzatis sudur. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qisti wa la yajrimannakum sana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul adzim. Alhamdulillah, terima kasih untuk Mbak Rizky ya. Tentunya buat sahabat terasih, sekali lagi untuk Anda siang kali ini tetap Rara mau mengingatkan ya, gak akan pernah bosan untuk Anda harus menonton yang namanya aplikasi Express Radio biar bisa melihat, mendengar dan juga berkomentar di sana. Untuk surat Al-Maidah ayat 6 sampai 8. Kalau bisa dikatakan untuk kesimpulannya apa Pak Jainuri? Monggo. Terima kasih Mbak Rara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sahabat terasih dan pemirsa semuanya. Alhamdulillah kami dari keluarga besar Min 16 Magetan pada siang hari ini dapat hadir di acara Tartil Al-Quran. Mudah-mudahan acara ini bermanfaat bagi kita semuanya. Amin. Mbak Rara, di surat Al-Maidah ayat 6 sampai 8 ini kami pada garis besarnya adalah berisi tentang wudhu. Wudhu, oke. Ya. Wudhu ini dianjurkan untuk orang beriman. Di situ dijelaskan rukun wudhu. Kenapa kita mengambil tentang wudhu? Karena banyak sekali orang-orang Islam itu yang belum paham. Artinya belum memahami sepenuhnya tentang wudhu. Ini bisa kita lihat dari anak-anak kita, dari anak-anak kita yang masih belajar itu, kalau wudhu itu masih banyak yang semaunya, sembarangan. Nah inilah harus kita benahi. Apa dasarnya? Inilah di Al-Quran surat Al-Maidah pada ayat 6. Di situ dijelaskan, ketika kita mau sholat, hendaklah kita membasuh muka. Membasuh muka ini, muka itu semua, semua wajah ini muka. Jangan sampai membasuh muka cuma sedikit. Kadang anak-anak itu seperti itu yang lalai. Kemudian membasuh kedua tangan sampai siku. Kemudian kaki dan membasuh sebagian kepala, mengusap sebagian kepala. Itu adalah yang terpenting dalam rukun wudhu. Itu tidak boleh dibolak-balik, harus urut. Harus urut dari pertama niat, 2 membasuh muka, 3 membasuh kedua tangan sampai siku. Ini yang paling banyak itu di situ anak-anak kurang perhatian. Kemudian mengusap itu hanya sedikit tidak apa-apa. Mengusap sebagian kepala yang terakhir, ini anggotanya, yaitu membasuh kedua kaki. Kemudian tertib, itu yang terpenting itu, yang untuk sunah-sunahnya bisa ditambah. Itu sebagai apa? Supaya mendapat pahala yang lebih
banyak. Nah, ketika di ayat ini dijelaskan ketika kita dalam perjalanan, dalam musafir, kok kita tidak menemui air, tidak menemui air, maka kita disuruh fatayammamu sha'idan thayyiban, bertayamum dengan debu yang suci, debu yang bersih. Itu dengan debu yang bersih. Kemudian jika kita sakit, ya, jika kita sakit juga harus bertayamum. Jika sakit itu sampai apa? Kalau ketika kita wudhu sampai mengakibatkan kita itu sakit, maka kita harus bertayamum. Itu pada ayat yang pertama. Pada ayat yang kedua, yang ketujuh, di situ dijelaskan, dan ingatlah akan karunia Allah kepadamu dan perjanjiannya yang telah dikaitkan kepadamu ketika kamu mengatakan kami mendengar dan kami menaati, dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Maha mengetahui segala isi hati. Kita sebagai umat Islam, terutama orang-orang yang beriman, wajib sami'na wa ata'na terhadap apa yang disebarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian pada ayat yang ke-8, di sini kita disuruh berlaku adil. Berlaku adil. Adil itu adalah menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Hukum harus disesuaikan dengan seadil-adilnya, harus ditegakkan seadil-adilnya. Maka karena adil itu mendekati ketakwaan, harus kita tegakkan. Yang terakhir Mbak Rara, pada ayat yang ke-9, yaitu Allah menjanjikan pada orang-orang beriman dan beramal soleh, yaitu ampunan dan pahala yang besar. Maksudnya yaitu kita mendapatkan ampunan dari Allah dan mendapatkan pahala yang besar, yaitu surganya Allah. Perlu saya tambahkan lagi bahwa kapan kita itu berwudu selain untuk sholat, karena selain sebagai syarat utama kita mengerjakan sholat, wudu itu dikerjakan setiap saat kita mau berangkat kerja, kita mau berangkat sekolah. Karena ketika kita wudu dengan tidak wudu itu beda, beda sekali. Jadi harus kita galakkan terhadap anak-anak supaya kita itu rajin berwudu meskipun kita tidak melakukan sholat. Itu aja kira-kira dari penjelasan kami surat Al-Maidah ayat 6 sampai 10. Oke, terima kasih Pak Jainuri ya. Moga-moga bisa bermanfaat tentunya buat satrasi apa yang sudah disampaikan sama Bapak Jainuri ya. Jangan lupa setiap kita melakukan apapun diutamakan berwudu, apalagi ketika kita mau sholat ya Pak ya. Oke, buat satrasi jangan kemana-mana, acara kita di Tartil Al-Quran masih sangat panjang. Nanti di yang kedua, di sesi yang kedua kita masih ada Mbak Devi Windisari akan membacakan surat Al-Baqarah ayat 238 sampai 245. Jangan kemana-mana, tetap stay tune di Radio Rasya FM, radio inspiratif dan informatif. Anda masih mendengar dan melihat acara Tartil Al-Quran. Sobat Terasi, benar sekali, Anda siang ini masih melihat dan juga mendengar acara Tartil Al-Quran ya. Tentunya untuk Anda, Rara harap masih semangat untuk bisa melihatnya dan juga menjalankan ibadah puasa ya. Biar istirahat siangnya untuk siang kali ini lebih nikmat, makanya tonton Radio Rasya FM karena siang ini ada Tartil Al-Quran ya. Sebelum kita lanjut untuk ngajinya dari Mbak Devi Windisari, kita ngobrol sedikit ya Pak Ja. Pak Ja. Bapak sajalah ngomongnya, nggak ada Pak Ja. Pak Ja. Pak Jai, oh iya Pak Jai ya gitu ya. Pak Jai, baiklah. Untuk metode yang digunakan anak-anak membaca Al-Quran di sini pakai apa Pak? Oh iya Mbak Rara, tadi belum disampaikan. Ini
anak-anak ini menggunakan metode UMI. Oh, pakai metode UMI. Ya, direktur utamanya itu Bu Dewi Masrurin itu. Oh, beliau selalu mengikuti acara untuk tartil juga kadang MTQ selalu mengikuti karena beliau yang berkompeten dalam bidang ini. Di MI 16 ini UMI sudah berjalan kurang lebih 5 tahun. Sudah 5 tahun. Alhamdulillah ini generasi pertama, Mbak. Oh, generasi pertama. Insya Allah nanti bulan Juni ketika kelas 6 wisuda akan kita tampilkan juga. Insya Allah begitu. Rencana seperti itu. Semoga sukses ya, Pak. Amin, amin, amin. Wisudanya Juli ya tadi ya? Ya mungkin biasanya bulan Juni, Mbak. Oke, siap. Mas Agus jangan lupa nanti diundang ya, untuk bisa ini memberikan soundnya nanti. Kita diundang ya, biar tampil di Radio Rahsia FM, oke? Nah, jangan lupa buat sahabat Terasi, tonton terus Radio Rahsia FM. Siang ini di Tartil Al-Quran kita akan ke Mbak Devi Windisari membacakan surat Al-Baqarah ayat 238 sampai 245. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hafidhu 'alas sholawati was sholatil wusta. Wassalatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Fa in khiftum farijalan aw rukbana. Fa idza amintum fadhkurullaha kama 'allamakum ma lam takunu ta'lamun. Walladzina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwajan wasiyatan li azwajihim mata'an ilal hauli ghaira ihraj. Fa in harajna fala junaha alaikum fima fa'alna fi anfusihin fima fa'alna fi anfusihinna min ma'ruf. Wallahu azizun hakim. Walil mutallaqati mata'um bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin. Kadzalika yubayyinu Allahu lakum ayatihi la'allakum ta'qilun. Alam tara ilal ladzina kharaju min diyarihim wa hum ulufun hadaral mauti faqala lahumullahu mutu thumma ahyahum. Inna Allaha ladzu fadlin 'alan nasi walakinna aktsaran nasi la yashkurun. Wa qatilu fi sabilillahi wa'lamu annallaha sami'un 'alim. Man dzalladzi yuqridu Allaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu at'afan katsirah. Wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Shadaqallahul azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau dari kandungan untuk surat Al-Baqarah
dari ayat 238 sampai 245 sendiri. Iya, Apa, terima Pak? kasih Mbak Rara. Di pertama tadi kita membahas wudhu. Memang Oke. saya buat kita agar saya urutkan. Yang pertama wudhu, karena itu wudhu itu menjadi kunci sah tidaknya ketika kita menjalankan sholat. Kalau wudhu kita tidak benar, maka sholat kita otomatis tidak sah. benar. Tidak Oh, sah. tidak sah. Tidak Oke. sah, ya, tidak sah. Baru kalau wudhu kita benar, maka sholat kita sah. Sah, oke. Belum tingkat sholat Sholat. kita diterima atau tidak. Nah, baru sahnya. Nah, Oke. Ini baru sah dan tidaknya. Kemudian di ayat ini panjang sekali ayatnya, tapi akan saya ambil saja tentang 2 ayat di atas, yaitu hafidhu 'alas sholawati was sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Di sini dijelaskan bahwa kita sebagai umat Islam, orang Islam yang beriman. Kenapa kok orang Islam yang beriman? Karena banyak sekali orang Islam itu tidak beriman. Nah, itu Buktinya dia. apa? Banyak orang Islam yang tidak Sholat. Ini berarti mereka Islam tapi tidak Sholat. beriman. Oke, Maka Islam tidak ditekankan kita harus menjaga sholat. Aha. Bagaimana menjaga sholat itu? Artinya kita supaya sholat itu dijaga dengan berjamaah. Wassolawatil wusta dan sholat wusta. Sholat wusta itu di situ dijelaskan dalam tafsir itu adalah sholat asar. Oke. Kenapa kok sholat asar itu ditekankan dalam Al-Quran? Karena banyak sekali orang-orang Islam itu sholat asar itu diabaikan. Kenapa diabaikan? Wes wayahe sorean, Nggih. waktunya mepet, terus kerja, Iya. waktunya sangat mepet, terus malas-malesan, akhirnya wes mbun, Nanti saja. nanti saja, akhirnya masuk maghrib, akhirnya jadi sarip, ngasar sama maghrib jadikan satu. Oke. Inilah yang Oke, sarip ya. akhirnya kan seperti itu, Mbak. Jadi banyak sekali itu orang-orang Islam yang tidak memperhatikan sholat asar. Nah, kemudian ketika sholat kita itu sudah sah, ini sudah sah. Bagaimana sholat kita itu agar diterima? Wudhu kita sudah baik. Ya. Setelah wudhu kita baik, sholat kita biar sah. Ketika sholat kita sudah sah, maka bagaimana sholat kita itu diterima. Itu permintaan kita seperti itu kepada Allah. Bagaimana sholat kita diterima. Ada syaratnya, harus khusyuk. Oke. Bu, bisa khusyuk? Nah, Insya Allah. gini caranya khusyuk, dilihat dari kisah ini. Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu sahabat Nabi, juga menantunya Nabi. Bahkan dari beliaulah keturunan Rasulullah di dunia ini yang paling banyak para habaib itu dari beliau. Itu beliau itu suatu hari ketika perang itu kena panah. Kena panah di punggungnya, mau dicabut sakit. Karena dicabut sakit, dia minta nanti dulu, saya tak sholat dulu, baru nanti dioperasi, panahnya itu, anak panahnya. Ketika beliau sholat, dioperasi, dia tidak merasakan, itu khusyuk. Sholat seperti inilah yang diterima oleh Allah. Nah, kita bisa tidak seperti itu? Semoga saja. Kita sangat jauh dari seperti itu, Mbak. Kenapa ya? Terus apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan adalah dengan cara sholat berjamaah. Itu satu-satunya cara yang harus kita lakukan. Karena dengan sholat berjamaah banyak sekali alasan untuk diterima oleh Allah. Pertama, jika dalam satu jamaah itu ada yang khusyuk, maka diterima. Orang nek sing kusuk blas, Mbak. Padha ngamun kabeh Allahu Akbar, ngamun ngalor ngidul ngeten ngulon. Tapi dilihat barisannya lurus. Diterima. Oke. Nah, jadi alasan diterima itu adalah karena berjamaah. Maka dari itu kita sebagai umat Islam sholat berjamaah itu seakan-akan kita menjadi sesuatu keharusan. Karena kalau kita itu mencontoh Rasulullah, ada ndak satupun hadis bahwa Nabi itu sholat sendirian? Tidak ada. Bahkan Nabi menekankan begini, silahkan sholat diimami,
aku mau membakar rumah orang-orang yang tidak mau sholat jamaah. Okay. Ini terkenal hadis ini. Jangan dikatakan Nabi radikal. Artinya apa? Memang ditekankan betul sholat jamaah itu. Iya. Agar apa? Sholat kita itu diterima. Itu aja. Ya, agar diterima oleh Allah. Kalau kita sudah diterima, ya insya Allah kita mendapatkan di akhirat akan mendapatkan surganya Allah. Sholat yang dilakukan sudah 5 menit, assalamualaikum berlari. Nah ini iya, kok Pak. Besok kok mintanya surga itu bagaimana? Pikir sendiri ya, pikir sendiri. Iya, betul. Kalau seperti itu, kita itu 5 waktu ya, kali 5 berapa? 5 waktu kali 5 menit, 25 menit. Yang pakai itu, Mbak. Iya. Yang 23, berapa itu? Kemana? Untuk mana? Untuk urusan duniawi. Siap. Nah, itu yang diterima oleh Allah seperti itu. Jadi harus khusyuk. Kalau tidak khusyuk harus berjamaah. Itu Mbak. Kira-kira dari penjelasan tidak perlu ini panjang sekali kalau dijelaskan. Tidak cukup waktunya. Terima kasih. Terima kasih Pak Jainuri. Semoga saja buat sahabat terasi tetap menjalankan yang namanya sholat ya. Kalau tidak bisa sendiri, kalau tidak bisa sendiri, tidak bisa khusyuk ya berjamaah. Pak Diono, kita nanti ini kalau pada ini, kalau seandainya kita kan nggak khusyuk, ayo kita berjamaah Pak. Jadi kita pada saat wudhu kita nggak diterima ya sholat kita yang diterima. Berjamaah itu kan beda dengan sholat sendirian. Pahalanya kan kita sudah tahu semuanya. 27 derajat. Coba kamu ini begini, di Alfamart ada diskon 50%. Apa yang terjadi? Banyak. Habis toko itu baru 50%. Ini sholat 27 ya. Di sana ada satu dijual 1.000, di sini dapat 27 ya. Sama-sama mengerjakannya. Ini 27.000, ini 1.000. Pilih mana? Gitu ya. Logikanya seperti itu ada. Iya, siap. Jadi kalau kita ya kita pilih yang 27, masa pilih satu. Oke. Ya udah buat sahabat terasi, jangan lupa yang belum sholat untuk siang kali ini buruan sholat ya, karena nanti bisa mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu Wa Taala biar masuk surga ya. Ya udah jangan kemana-mana, masih merapat di Tartil Al-Quran. Anda masih mendengar dan melihat acara Tartil Al-Quran. Saudara-saudara kembali lagi dari kawasan MT Haryono Permai 13 Magetan, masih di acara Tartil Al-Quran ya. Di depan Rera sudah siap ada Mbak Ridhotul Aisyah yang akan membacakan surat Al-Baqarah ayat 183 sampai 186. Sudah siap sayang? Sudah. Oke, langsung ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasum.
wa man kana maridun aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhra yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra wa litukmilul iddata wa litukmilul iddata wa litukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Shadaqallahul adzim. Alhamdulillah. Terima kasih Mbak Rihadatul Aisyah ya. Untuk kandungannya sendiri di ayat ini apa Pak Jani? Terima kasih Mbak Ana. Oke. Pada ayat ini adalah sangat jelas sekali. Ini ayat yang menjelaskan tentang puasa. Puasa yang kita jalani sekarang ini. Iya. Ini adalah kewajiban yang diberikan kepada orang beriman. Sekali lagi di ayat ini Allah mengkhususkan ya ayyuhalladzina amanu, bukan aslamu, bukan orang Islam, tapi orang yang beriman. Wajib puasa itu, ya, wajib agar pada akhirnya nanti kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Karena puasa ini sudah dilaksanakan sebelum Nabi Muhammad diutus, itu sudah dilaksanakan oleh para nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad. Perlu saya tekankan lagi di sini bahwa orang Islam itu punya kewajiban dua, Mbak. Ini tidak boleh ditawar. Tiga. Yang pertama syahadat. Syahadat itu wajib. Ketika orang masuk Islam, syahadatain, syahadat tauhid, syahadat Rasul wajib. Yang kedua sholat. Sholat itu juga harus dilakukan. Kalau tidak sholat, bukan orang Islam. Dilarang seperti itu. Yang ketiga adalah puasa. Puasa ini wajib juga. Tidak bisa ditinggalkan, tidak ada alasan apapun bagi orang Islam untuk tidak puasa, kecuali di situ dijelaskan orang sakit, orang dalam perjalanan, nah itu boleh mengkodok, boleh meninggalkan, tapi harus mengkodok di lain waktu. Nah, saya tertarik di awal-awal, Mbak, di awal sebelum bulan Ramadan masuk itu banyak orang-orang mengunggah seperti ini. Sekarang musimnya medsos, Mbak. Orang-orang ini memang ya betul, ini hadis Nabi itu betul. Orang-orang yang bergembira dengan datangnya bulan Ramadan, maka haram baginya neraka. Itu bagaimana maksudnya? Ya, maksudnya begini. Orang-orang yang bergembira, nah ini saya analogikan dulu ya, Mbak, analogikan. Ketika Mbak Rara, sudah nikah belum Mbak Rara? Sampun. Oh sampun. Nah, saya tanya dulu. Misalnya lah ya, misalnya Mbak Rara suaminya di jauh, misalnya kalau sekarang di satu rumah enggak, tak tahu ya. Misalnya jauh ingin pulang. Nah, ini kan Mbak Rara menunggu yang ingin pulang. Orang yang sangat dicintai, otomatis gembira sekali, sangat senang. Apa yang disiapkan? Apa kesukaan dia? Pasti seperti itu. Apapun makanannya, mungkin bajunya dan sebagainya. Nah, ini tanda dari seseorang itu gembira atau senang dengan apa? Orang yang kita cintai tadi akan datang kepada kita. Demikian juga kita, kalau kita itu dikatakan gembira dengan datangnya bulan Ramadan, kok kita nyambutnya biasa-biasa saja, ngaji yo gak tahu, gak pernah, baca Quran yo jarang, salat tarawih yo nek kober, itu kalau nggak ngantuk. Terus ya amalan-amalan bulan Ramadan kan tarawih, memperbanyak tadarus Al-Quran, qiyamul lail, terus ya semua yang baik, sedekah itu harus kita lakukan. Itu tanda kita cinta pada
bulan Ramadan, gembira dengan datangnya bulan Ramadan. Kalau kita tidak melakukan seperti itu sama dengan bohong. Berarti dia nek seneng bohong, asli bohong itu. Asli bohong, paham Mbak ya? Paham. Jadi orang yang merasa senang dengan datangnya bulan Ramadan, dia akan memperbanyak amalan ketika bulan Ramadan datang. Kenapa kok demikian Mbak? Kita belum tahu tahun depan apakah bisa ketemu dengan bulan Ramadan. Sampai-sampai Nabi Muhammad itu begini, beliau mempersiapkan sejak bulan Rajab Mbak. Apa buktinya? Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sa'bana wa balighna Ramadan. Jadi Nabi Muhammad itu menyiapkan diri sejak bulan Rajab. Kita bagaimana? Nah, dengan kita itu Rasulullah seperti itu. Maka ada doa, Allahumma barik, ya Allah berkahilah bulan Rajab, bulan Sa'ban, dan sampaikanlah saya pada bulan Ramadan. Seperti itu. Jadi kita sebagai umat Islam kalau ingin diharamkan masuk neraka, seperti itu caranya. Kita betul-betul gembira, ya kita perbanyak. Itu tidak usah kita membaca, kita sendiri lihat kita sendiri. Ya. Saya sendiri menerangkan seperti ini bukan berarti wah saya rendah, tapi itu sebagai motivasi bahwa seperti itulah ketika kita Ramadan datang harus betul-betul kita siapkan diri kita. Maka ketika itu anak-anak di sekolah ini sudah kita ajak bersama-sama sejak awal berdoa, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sa'bana wa balighna Ramadan. Itu aja Mbak ya. Terima kasih Pak. Jangan kemana-mana buat sahabat terasih, tetap merapat masih di acara Tartil Al-Quran. Anda masih mendengar dan melihat acara Tartil Al-Quran. Sahabat terasih, senang sekali Rara masih bisa menemani Anda untuk siang kali ini di Tartil Al-Quran ya. Di nomor 4 ini Rara sudah ada Mas Alfat Duta Wira Pratama. Halo Mas. Selamat siang. Akan membacakan surat Al-Qasas ayat 76 sampai 80. Sudah siap? Insyaallah siap. Oke, langsung ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Qaruna kana min qaumi Musa fabagha alaihim wa atainahu minal kunuzi ma inna mafatihahu latanu bil usbati ulil quwwati idh qala lahu qaumuhu la tafrah inna allaha la yuhibbul farihin wabtaghi fima ataqallahu ad-daral akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Qala innama utituhu ala ilmin indi awalam ya'lam anna allaha qad ahlaka min qablihi minal quruni man huwa ashaddu minhu quwwatan wa aktsaru jam'a wa la yus'alu an dhunubihimul mujrimun. Faharaja ala qaumihi fi zinatihi قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا
yuridunal hayatad dunya ya laita lana misla ma utiya qarunu innahu ladzu haddin adim. Wa qala alladziina utul ilma wailakum sawabullahi khairul liman amana wa amila shalihan wa la yulaqqaha illa sabirun. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah. Terima kasih Mas Duta ya. Ini Duta Ceylon Seven bukan sih? Duta Ceylon Seven. Ini dutanya Min 16. Duta Min 16 ya. Kalau dari kandungan suratnya yang dibacakan sama Mas Duta ini apa Pak Jun? Iya, terima kasih Mbak Rara. Saya coba untuk menjelaskan untuk surat Al-Qasas ini dua hal saja. Yang pertama tentang Qarun. Qarun itu dulunya adalah Qarun hidup semasa dengan Nabi Musa. Dia itu adalah orang yang taat pada agama, pinter ngaji gitu, pinter baca kitab Taurat, bagus suaranya. Dia anaknya banyak, tapi kehidupannya sangat miskin saat itu. Ini kalau saya melihat ingat kisah Sa'labah. Qarun datang kepada Nabi Musa. Saya minta didoakan untuk menjadi orang kaya. Doanya Nabi itu pasti dikabulkan. Akhirnya Nabi Musa berdoa kepada Allah bahwa ya Allah berilah Qarun kekayaan. Akhirnya dia menjadi orang kaya, betul-betul kaya raya. Sampai-sampai orang itu mengatakan kalau menemukan harta terpendam harta karun. Nah, seperti itu. Kaya raya betul-betul. Sampai di situ dijelaskan kuncinya saja, Mbak. Kunci ini bukan gudanya. Dibawa berapa orang nggak kuat. Sampai kayanya luar biasa. Kekayaannya luar biasa sampai orang-orang di lingkungannya sama iri dengan keadaan Qarun. Orang awam ini, tapi beda dengan orang-orang yang berilmu, yang ilmu agama saat itu. Dia melihat Qarun itu suatu kecelakaan. Dan akhirnya apa benar? Karena Qarun dengan harta yang banyak menjadi sombong. Dengan kesombongannya itu akhirnya oleh Allah dibenamkan bersama semua harta yang dimilikinya ke dalam tanah. Semuanya. Itu yang pertama itu. Yang kedua ayat 77 di situ dijelaskan wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah, dan carilah olehmu kebahagiaan akhirat. Cari kebahagiaan akhirat. Mencari. Kita disuruh mencari kebahagiaan. Wala tansa nasibaka minat dunya, dan jangan lupa bagian dari kenikmatan dunia ini. Jangan lupa, sifatnya hanya jangan lupa. Oke, saya analogikan begini. Mbak Rara tolong ke pasar beli besok mau masak sate gitu. Gulai. Cari alat untuk masak gulai atau sate tadi. Mestinya ya bumbu-bumbunya kan harus dicari. Tapi jangan lupa beli jajan. Jangan lupa beli jajan. Tapi ternyata Mbak Rara ke pasar itu tidak beli alat-alat sate tadi, tidak mencari alat sate, malah jajannya yang dibawa. Kira-kira jadi masak sate enggak? Enggak jadi. Nah, inilah kehidupan dunia sekarang. Banyak sekali orang itu, ya kalau kita lihat sekarang ini dunia kan terbalik. Orang mencari dunia luar biasa, siang malam enggak tahu waktu, sampai dia harus puasa, tinggalkan puasanya, dia sholat, tinggalkan sholatnya. Apa? Demi dunia. Demi dunia. Seharusnya apa tadi? Walatansa, jangan lupa. Sifatnya hanya jangan lupa. Karena di Al-Quran itu banyak sekali dikatakan bahwa manusia lahir itu ada 3 di bawah: rezeki, jodoh, mati. Rezeki ini sudah ditanggung. Kenapa kita bersusah payah yang berlebihan? Nah, sedangkan kehidupan akhirat kita harus mencari. Artinya sholatmu ya tenan, sungguh-sungguh, puasamu ya sungguh-sungguh, ibadahmu sungguh-sungguh. Agar apa? Di akhirat nanti kita betul-betul mendapatkan apa yang kita inginkan, kebahagiaan akhirat. Karena akhirat itu kekal abadi. Sedangkan dunia sak suwi-suwine dunia ada batasnya. Misalnya ada orang
orang umurnya 1000 tahun, tetap ada batasnya 1000 tahun. Nah sekarang apa ada orang umur 1000 tahun? 100 tahun sudah tidak ada, hampir punah. Kenapa? Karena makanan kita yang ya luar biasa seperti ini. Jadi kehidupan akhirat itu harus dicari, harus diusahakan dengan sungguh-sungguh. Sholat ya sholat sing tenanan. Apa? Ya syukur sholat wajib tok, sholat sunnah ditambah agar untuk menutupi apa? Sholat wajib yang kurang tadi, kurang kusuk tadi loh Mbak. Kurang kusuk tadi harus kita tambah. Puasanya, puasa sunnah di bulan Ramadan seperti ini kita perbanyak amal untuk bekal kita di akhirat. Gitu aja. Waduh, terima kasih. Dan buat sahabat terasi jangan kemana-mana, kebersamaan kita masih sangat panjang tentunya di Tartil Al-Quran. Anda masih mendengar dan melihat acara Tartil Al-Quran. Sahabat terasi tentunya masih semangat untuk bisa melihat dan juga menonton Tartil Al-Quran untuk siang kali ini bareng Min 16 Magetan. Di samping Rara sudah ada Mas Nazrila Habibullah ya. Sangat sulit namanya. Bagus namanya Nazrila Habibullah. Akan membacakan surat An-Nisa ayat 78 sampai 82. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aynama takunu yudrikkumul mautu walau kuntum fi burujim musyayyadah. Wa in tusibhum hasanatu yaqulu hadi min indillah. Wa in tusibhum sayyi'atu yaqulu hadi min indik. Kul kullum min indillah. Fama lihaula'il qaumi la yakaduna yafqahuna haditha. Ma asabaka min hasanatin faminallahi wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Wa arsalnaka linnasi rasulah wa kafa billahi syahida. Man yuti'ir rasula faqad ata'a Allah wa man tawalla fama arsalnaka 'alaihim hafidha. Wa yaquluna ta'atun fa idza barazu min 'indik فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ وَاللَّهُ يَكْتُبُ مَا يُبَيِّتُونَ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا. Afala yatadabbarunal Qur'an walau kana min 'indi ghairillahi lawajadu fi ikhtilafan katsira. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah. Terima kasih untuk Mas Nezat ya. Untuk kandungan dari surat An-Nisa sendiri untuk kesimpulannya apa Pak Jainuri? Monggo silakan. Ya, terima kasih Mbak Rara. Ini adalah season yang terakhir surat An-Nisa ayat berapa saya lupa. 78 sampai 82. 78 sampai 8. Ini saya ambil yang pertama saja Mbak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ainama takunu yudrikkumul mautu walau kuntum fi burujim musyayyadah. Dimanapun kamu berada,
kematian akan mendapatkan kamu. Kendatipun kamu berada di dalam benteng yang tinggi dan kokoh. Artinya setiap makhluk hidup ini pasti mati. Yang kita bawa apa? Amal perbuatan kita. Itu yang paling bagus itu. Jadi jabatan, kekayaan yang kita cari yang luar biasa setiap hari kita kumpulkan, ketika mati sudah datang, sudah tidak ada gunanya lagi. Bahkan kalau tidak benar, tidak pas, bisa menjadi rebutan warisan bagi keluarga itu sendiri. Itu aja penjelasannya, Mbak ya. Jadi yang jelas semua kita ingat mati itu pasti datang. Kalau kita sering ingat mati, kata Rasulullah, itulah tanda orang cerdas. Jadi sering ingat mati, sering ingat, oh itu mati ya. Kayak mati, presiden ya mati, hebat kayak apa mati, mati, dan itu pasti. Perlu yang terakhir, kami dari Min 16 perlu saya pesankan kepada sahabat Rasif FM dan semuanya saja, mari kita gunakan waktu yang ada ini sebaik-baiknya. Jangan sampai kita sia-siakan. 1 detik, 2 detik waktu sangat berharga bagi kita semuanya. Kemudian di bulan Ramadan ini, mumpung masih ada waktu, masih ada 15 hari lagi, kita gunakan waktu ini dengan sebaik-baiknya, memperbanyak amal ibadah, karena ditingkatkan pahala pada bulan Ramadan ini. Untuk itu sekali lagi dari kami, apabila dalam menjelaskan ayat-ayat ini ada kurangnya, itu dari kebodohan pribadi saya, ada kebenarnya itu semata dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kami keluarga besar Min 16 mohon maaf yang sebesar-besarnya bila dalam acara ini kurang berkenan, terutama bagi pemirsa Rasi FM semuanya. Dari saya sekian, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Jainuri, dan kita insya Allah nanti ketemu lagi untuk Min 16 Magetan di puasa, bukan puasa terakhir ya, di hari Selasa untuk penampilan terakhir tanggal 18 April 2023 nanti ya. Buat sahabat Rasi, terima kasih untuk kebersamaannya. Insya Allah kita besok balik lagi bareng Min 3 Magetan ya. Tetap stay tune di Radio Rasi FM, ikuti program-programnya dan jangan lupa pantengin terus sampai nanti jam 12 malam ya. Rara pamit, selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja kita ikuti Tartil Al-Quran. Acara ini didukung oleh Min 2 Magetan, Min 3 Magetan, PPTI Muhammadiyah, Min 15 Magetan, Min 13 Magetan, Min 6 Magetan, Min 16 Magetan. Acara ini bisa ditonton di aplikasi Express Radio dan juga di rasiafam.co.id.